Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendera Story Horror. Kisah kali ini berjudul Jalur Setan, bis yang tidak pernah sampai tujuan. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Hujan rintik-rintik membasahi terminal bis di kota K. Malam semakin larut, udara terasa dingin menusuk tulang. Roni, seorang pemuda perantauan, berlari tergesa-gesa menuju terminal. Ia baru saja selesai bekerja lembur dan harus segera pulang ke desanya sebelum pagi. Namun ada sesuatu aneh malam itu. Terminal yang biasanya masih ada beberapa orang, meski sudah larut, kini hampir kosong. Hanya ada seorang bapak tua duduk di bangku tunggu, kepalanya tertunduk, diam, tanpa gerakan. Roni melirik jam tangannya, jam 12 kurang 15 menit. Ah, sial, bis terakhir harusnya udah berangkat, gumamnya kesal. Ia menoleh ke arah loket, tapi kaca loket sudah tertutup rapat. Tidak ada petugas, tidak ada suara. Suasana di terminal terasa semakin aneh. Saat ia hampir putus asa, terdengar suara rem mendecit pelan. Sebuah bis tua berhenti di depannya. Warna catnya sudah kusam, kaca jendelanya buram, dan tidak ada tulisan trayek seperti bis lainnya. Lampunya redup, seakan tidak cukup terang untuk menerangi jalanan. "Ayo naik nak, ini bis terakhir," suara berat sang sopir terdengar. Roni menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi ia tidak punya pilihan lain. Kalau ia menunggu sampai pagi, bisa-bisa dimarahi bosnya karena datang terlambat. Dengan ragu, ia menaiki bis itu. Begitu masuk, udara dingin langsung menyambutnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Roni bergidik dan memperhatikan sekeliling. Di dalam bis hanya ada 3 penumpang. Seorang ibu dengan anak kecil duduk di bangku depan. Si ibu menunduk, wajahnya tertutup rambut panjang, sementara anaknya diam menatap keluar jendela tanpa ekspresi. Seorang pria berkemeja lusuh duduk sendirian di tengah. Matanya terpejam, tapi nafasnya berat seperti menahan sesuatu. Seorang perempuan muda duduk paling belakang dekat jendela. Wajahnya pucat dan ia terus menatap keluar tanpa berkedip. Tidak ada suara, tidak ada yang berbicara. Roni berjalan ke tengah dan duduk di kursi dekat lorong. Bis mulai melaju perlahan. Suaranya mesinnya terdengar berat dan serak, seperti sudah tua dan hampir rusak. Beberapa menit berlalu, tapi ada sesuatu yang mengganggu Roni. Jalan yang mereka lewati terasa familiar, terlalu familiar. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan gedung-gedung dan lampu jalan-jalan yang mereka lewati. Tik, tik, tik. Air hujan membasahi kaca jendela, menciptakan suara pelan yang berulang. Roni mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Ia yakin sudah melampaui lampu jalan itu. Ia mengingat jelas toko kecil di pinggir jalan yang mereka lewati barusan, dan sekarang mereka melewatinya lagi. Di sini sudah melewati jalan yang sama 2 kali. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menoleh ke arah sopir, tapi pria itu hanya diam, terus menatap jalan dengan ekspresi datar. Ia menoleh ke penumpang lain. Si ibu masih menunduk, anaknya tetap menatap jendela. Pria berkemeja lusuh tetap memejamkan mata. Perempuan di belakang tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah mereka bukan manusia. Peluh dingin mulai mengalur di pelipis Roni. Ia menggenggam erat celana jinnya, mencoba menenangkan diri. Bis terus melaju, dan kali ini Roni yakin bis ini tidak bergerak maju. Mereka hanya berputar di jalan yang sama. Roni mulai gelisah, matanya terus mengawasi jalanan di luar. Mereka sudah 3 kali melewati jalan yang sama. Toko kelontong kecil itu, lampu jalan yang berkedap itu, semuanya berulang. Perasaan tidak enak semakin kuat. Ia melirik ke penumpang lain. Tidak ada yang bergerak. Ibu dengan anaknya masih di posisi yang sama. Si anak tetap menatap keluar dengan ekspresi kosong. Pria berkemeja lusuh tak bergeming, nafasnya berat. Perempuan muda di belakang masih menatap keluar jendela, seolah tidak menyadari apapun. Roni menelan ludah. Ada yang tidak beres. Ia memberanikan diri menegur sopir. "Pak, ini jalannya kok muter-muter ya?" Sopir tidak menjawab. Matanya tetap fokus ke depan. "Pak, ini bis yang ke kota B kan?" tanya Roni lagi, sedikit lebih keras.
Kali ini sopir menoleh sedikit, tapi ekspresinya tetap datar. Bibirnya sedikit bergerak. "Tenang saja, nak. Kita akan sampai tujuan." Roni bergidik. Ada sesuatu dalam sopir itu yang terasa janggal, datar, berat, dan seperti bergema. Ia kembali menatap keluar jendela. Tik, tik, tik. Air hujan menetes di kaca, menciptakan suara ritmis yang makin membuatnya gelisah, hingga tiba-tiba anak kecil itu menoleh ke arahnya dan tersenyum. Bibirnya merekah lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Matanya kosong, seperti bukan mata manusia. Roni tercekat, tubuhnya menegang. Senyum itu bukan senyum biasa. Seketika anak itu berbisik pelan, "Mas, nanti jangan turun ya." Jantung Roni seolah berhenti berdetak. "Kenapa?" Suaranya bergetar. Si anak masih tersenyum. "Kalau Mas turun, nanti Mas ikut mereka." Duk, bis tiba-tiba bergetar hebat, seperti menabrak sesuatu. Roni hampir terpental dari kursinya. Sopir tetap diam, tidak bereaksi. Penumpang lainnya juga tidak bergerak seperti patung. Tapi Roni mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara ketukan pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Dari luar, di balik kaca jendela yang mulai berkabut, seseorang berdiri, seseorang tanpa wajah. Roni menelan ludah. Suara ketukan itu semakin jelas. Ia menoleh perlahan ke jendela, dan di luar sana ada seseorang. Tapi wajahnya tidak ada, hanya kulit polos tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sosok itu berdiri diam, tangannya masih menempel di kaca, tubuhnya samar-samar, tertutup kabut hujan. Roni langsung berpaling, nafasnya tercengang. Apa itu tadi? Ia mencoba mengatur nafas, menenangkan pikirannya. Mungkin cuma halusinasi, mungkin cuma bayangan, tapi sosok itu kini ada di jendela sebelahnya. Tok, tok, tok. Tukan semakin keras. Sosok itu kini lebih dekat. Kulitnya pucat, kotor, seperti membusuk. Meski tanpa mata, Roni merasa ia sedang diperhatikan. Roni merinding. Ia mencoba melihat ke penumpang lain, mencari reaksi, tapi ibu dan anak itu sudah tidak ada. Bangku depan yang tadi mereka duduki kosong. Pria berkemeja lusuh juga lenyap. Hanya tersisa bekas dudukan yang masih basah, seperti baru saja ditinggalkan. Satu-satunya yang masih ada adalah perempuan di belakang. Tapi kini wajahnya bukan lagi menatap keluar jendela. Dia menatap lurus ke arah Roni. Mata perempuan itu kosong, hitam legam, seperti lubang tanpa dasar. Mulutnya sedikit terbuka, bibirnya membiru. Roni tercekat. "Tolong!" Suara perempuan itu bergetar, hampir seperti bisikan. Roni menelan ludah. "Apa?" Perempuan itu berkedip. Perlahan air mata hitam mengalir dari sudut matanya. "Jangan turun dari bis ini." "Kenapa?" Roni berusaha menahan rasa takutnya. Perempuan itu diam beberapa saat, lalu bibirnya bergerak lagi. "Karena mereka masih menunggu di luar." Duk. Bis tiba-tiba oleng, seperti menabrak sesuatu lagi. Lampu di dalam bis berkedap-kedip. Suasana makin kacau. Dan saat Roni menoleh ke jendela, puluhan sosok tanpa wajah kini berdiri di luar. Mereka berjejer di sepanjang jalan. Tubuh mereka diam tak bergerak. Tapi yang lebih mengerikan, beberapa di antara mereka mulai naik dalam bis. Roni merasa tubuhnya kaku. Puluhan sosok tanpa wajah kini berdiri di luar. Mereka berjejer di sepanjang jalan. Tubuh mereka diam tak bergerak. Tapi yang lebih mengerikan, beberapa di antara mereka mulai naik ke dalam bis. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Kaki-kaki mereka telanjang, kotor, seperti habis berjalan dari lumpur. Roni bergidik, matanya melirik ke penumpang lain. Perempuan yang tadi menangis sudah tidak ada. Bangku tempatnya duduk kosong, tapi masih ada bekas dudukan yang masih basah, seolah ia baru saja lenyap. Hanya tersisa Roni dan supir bis. "Pak, ini apa?" Roni panik, hampir berteriak, tapi sopir tetap diam. Tatapannya kosong, tangannya masih memegang setir, seolah ia sudah tidak hidup lagi. "Pak, kita harus keluar dari sini." Namun saat Roni hendak bangkit,
Seseorang menarik kakinya. Roni menunduk. Tangan pucat kurus mencengkram betisnya. "Mas, jangan turun." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Itu suara perempuan tadi, tapi ia sudah tidak berbentuk manusia. Tubuhnya setengah hancur, wajahnya remuk, matanya hanya lubang hitam besar yang menganga. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Dari lubangnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Roni ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Brak! Lampu di dalam bis mati total. Kini hanya ada suara nafasnya sendiri dan suara langkah-langkah mendekat. Tap, tap, tap. Gelap. Tapi Roni tahu mereka sudah ada di dalam. Roni menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam bis ini. Bukan hanya satu, tapi banyak. Tap, tap, tap. Langkah kaki mereka semakin dekat. Tiba-tiba dingin. Roni merinding. Udara di sekitarnya berubah drastis. Nafasnya mengembun seperti berada di dalam lemari es. Lalu sebuah bisikan terdengar di telinganya. "Masih hidup." Roni tersentak. Suara itu begitu dekat. Ia ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku. Bau busuk menyengat di hidungnya, seperti bangkai yang sudah membusuk selama berminggu-minggu. Dan saat lampu bis berkedip sesaat, mereka terlihat. Puluhan sosok tanpa wajah berdiri di lorong bis. Beberapa tubuh mereka sudah membusuk. Ada yang separuh kepalanya hilang, ada yang tangannya tinggal tulang, dan ada kulitnya mengelupas hingga dagingnya terlihat. Dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka sedang menatap Roni, bukan dengan mata karena mereka tak punya wajah, tapi ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk tubuhnya. Tolong! Roni mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Salah satu sosok itu bergerak pelan-pelan, mendekati ke arahnya. Tangan kurunya terangkat, berusaha menyentuh wajah Roni, dan saat hampir menyentuh, "Jangan lihat mereka." Suara itu tiba-tiba menggema di dalam bis. Roni tersentak. Dari arah depan, seorang pria tua muncul. Ia mengenakan baju lusuh, rambutnya berantakan, matanya mereka seperti kurang tidur. "Tunduk, jangan lihat mereka," teriak pria itu lagi. Tanpa berpikir panjang, Roni langsung memejamkan mata. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Sosok-sosok itu bergerak cepat, berusaha meraih tubuhnya. Tangan-tangan dingin menyentuh kulitnya. Jemari kurus mereka mencengkram bajunya. Roni merasakan tarikan kuat, seolah mereka ingin membawanya pergi. Ia menahan tubuhnya sekuat tenaga, tapi terasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Dan sebelum semuanya terlambat, tangan pria itu menariknya keluar. Duk! Roni jatuh terhempas ke jalan. Saat ia membuka mata, bis itu sudah tidak ada. Hanya ada jalanan kosong yang basah oleh hujan. Dan pria tua itu berdiri di sampingnya, menatapnya dengan wajah serius. "Kamu nyaris mati, nak," katanya pelan. Roni masih terengah-engah, belum sepenuhnya sadar dari keterkejutannya. Apa itu tadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu menarik nafas panjang. "Bis itu bukan bis biasa. Itu bis yang sudah hilang sejak puluhan tahun lalu. Dan semuanya penumpangnya sudah lama mati." Roni masih terduduk di aspal, nafasnya tersengal. Hujan masih gerimis, jalanan sepi, tapi bis itu sudah tidak ada, seolah menghilang begitu saja. Di sampingnya, pria tua tadi masih berdiri, tatapannya tajam, seolah sedang menilai sesuatu dari Roni. "Kamu beruntung masih hidup," katanya pelan. Roni menelan ludah. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Itu tadi bis apa?" Pria itu menghela napas panjang. "Bis itu sudah hilang sejak puluhan tahun lalu." Roni mengerutkan kening. "Hilang? Maksudnya gimana?" Pria itu melirik ke jalan yang kosong. Hujan makin reda, menyisakan kabut tipis di udara. "Dulu ada sebuah bis yang melintas di jalur ini. Bis malam, sama seperti yang kamu tumpangi tadi." Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Tapi bis itu mengalami kecelakaan, masuk ke jurang. Semuanya penumpangnya mati di tempat." Roni merinding. "Terus, kenapa bis itu masih ada?" Pria itu menatapnya lekat-lekat. "Karena mereka belum sadar kalau mereka sudah mati. Setiap beberapa tahun sekali, bis itu muncul lagi di jalan ini. Dan siapapun yang menaikinya tidak akan pernah kembali." Roni tercekat, jantungnya berdetak kencang.
Ia ingat ibu dan anak-anak kecil itu, pria berkemeja lusuh, perempuan di belakang. Mereka semua penumpang yang sudah mati. Tapi tunggu, Roni teringat sesuatu. Pak, sopir itu juga mati. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu ia menggeleng pelan. Tidak, sopirnya bukan penumpang biasa. Dia adalah bagian dari kutukan bis itu. Dialah yang membawa penumpang baru untuk dijadikan bagian dari mereka. Roni merinding. Jadi, tadi saya hampir mati. Pria itu mengangguk. Kalau kamu tidak ditarik keluar, sekarang kamu sudah jadi salah satu dari mereka. Roni menelan ludah, tubuhnya masih lemas. Ia mengingat kembali kejadian tadi, sosok-sosok tanpa wajah, tangan-tangan dingin yang menariknya. Ia hampir menjadi bagian dari bis itu. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia menatap pria tua itu penuh curiga. Pak, kenapa Bapak bisa tahu semua ini? Siapa Bapak sebenarnya? Pria itu terdiam, wajahnya berubah sedikit lebih serius. Lalu dengan suara pelan, ia menjawab, aku adalah penumpang terakhir yang berhasil lolos dari bis itu. Roni masih terduduk di jalan, matanya menatap pria itu di depannya dengan penuh rasa penasaran. Bapak bilang, Bapak adalah penumpang terakhir yang berhasil lolos? Tanyanya dalam hati. Pria itu mengangguk pelan. Iya, aku pernah mengalami apa yang kamu alami. Roni masih tidak percaya. Itu kapan? Pria tua itu menghela napas panjang, matanya menerawang seolah kembali ke masa lalu. 50 tahun yang lalu. Roni membelalak. 50 tahun yang lalu. Tapi pria ini masih hidup. Bagaimana Bapak bisa selamat? Tanyanya lagi. Pria tua itu menatap tajam. Karena aku tahu aturan mereka. Aturan? Ya, bis itu punya aturan. Siapapun yang naik tidak boleh sadar kalau mereka ada di dunia yang berbeda. Begitu seseorang sadar, mereka akan mulai melihat makhluk-makhluk itu. Dan saat itu terjadi, mereka tidak akan bisa keluar. Roni bergidik. Jadi, dia benar-benar hampir terjebak. Pria tua itu melanjutkan. Dulu, aku juga hampir mati. Tapi, aku tidak sendirian. Ada seseorang yang menyelamatkanku. Siapa? Pria itu menatap Roni tajam. Seseorang yang juga pernah selamat dari bis itu sebelum aku. Roni semakin bingung. Jadi, bukan cuma Bapak yang pernah lolos? Pria itu menggeleng. Ada orang lain, tapi raut wajahnya tiba-tiba berubah, seperti menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Orang itu akhirnya kembali ke bis itu sendiri. Roni merinding. Kenapa? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan kosong di depan mereka. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, karena bis itu akan selalu memanggil kembali orang-orang yang pernah lolos. Dan cepat atau lambat, aku juga akan dipanggil kembali. Bapak juga akan dipanggil kembali? Suara Roni terdengar ragu. Ia tidak mengerti bagaimana bisa seseorang yang sudah selamat bisa kembali ke bis itu. Pria tua itu mengangguk. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ya, itu aturan yang tidak bisa dihindari. Roni menelan ludah. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi pada orang-orang yang kembali di sana? Pria tua itu terdiam sesaat. Matanya menerawang jauh, seperti sedang mengingat sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, mereka tidak pernah keluar lagi. Bis itu akan menelan mereka. Roni merinding. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara klakson panjang. Roni menoleh cepat ke jalanan yang gelap. Dan di sana, di antara kabut tipis, bis itu muncul lagi. Lampu depannya menyala terang. Siluet tubuh-tubuh tak bernyawa terlihat samar di balik kaca jendela. Dan yang membuat Roni membeku ketakutan, bis tua itu, sopir bis itu sedang menatap mereka tersenyum. Pria tua itu menggenggam tangan Roni erat. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan lihat ke belakang. Jangan dengarkan suara mereka. Tapi sebelum Roni sempat bergerak, bis itu mulai mendekat. Dan dari dalam bis terdengar suara pelan, berbisik memanggil. Kembali. Tempatmu di sini. Masih ada kursi kosong. Roni menahan napas. Pria tua itu berdiri tegap di hadapan bis itu, seolah sudah siap untuk pergi. Ia menoleh ke Roni untuk terakhir kalinya, dan dengan suara penuh kepasrahan, ia berkata, sepertinya ini waktuku untuk kembali.
Roni membeku, nafasnya tercekat. Pria tua itu berjalan pelan ke arah bis. Lampu bis semakin terang, siluet-siluet di dalamnya tampak lebih jelas. Mereka semua menatap ke arah pria itu. Suara klaksonnya menggema di tengah jalanan sepi. "Pak, jangan pak!" Roni berteriak ingin menahan pria itu, tapi pria tua itu hanya tersenyum. "Ini sudah takdirku." Roni tidak terima. "Tidak, kalau bapak masuk ke sana, bapak nggak akan bisa keluar lagi." Pria tua itu menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi kalau aku gak masuk." Ia menoleh ke arah Roni, matanya terlihat kosong, penuh kelelahan. "Bis itu akan mencariku dan mungkin akan menjemput orang lain sebagai gantinya." Roni tercekat. "Masuk bapak." Pria tua itu tersenyum lemah. "Jika aku tidak kembali, bis itu akan memilih penumpang baru. Mungkin kamu." Jantung Roni berdegup kencang. Ia sadar bis ini tidak akan berhenti sampai mendapatkan penumpang baru, dan saat ini hanya ada mereka berdua. Pria tua itu menatap Roni dengan penuh arti. "Aku sudah hidup terlalu lama, nak. Aku sudah menghindari bis ini selama 50 tahun. Sekarang waktuku sudah habis, tapi kamu masih punya kesempatan untuk pergi. Pergilah sebelum bis ini memilihmu." Roni menatap pria itu dengan campuran takut dan sedih. Tapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, tangan-tangan dari dalam bis mulai meraih pria tua itu. Mereka menariknya ke dalam, dan pria tua itu tidak melawan. Ia hanya menatap Roni untuk terakhir kalinya. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar ia berkata, "Lari!" Pintu bis menutup dengan keras, dan dalam hitungan detik, bis itu menghilang di tengah kabut, seolah tidak pernah ada. Roni berdiri di jalanan yang kosong, dadanya naik turun. Pria tua itu sudah pergi, dan bis itu akhirnya mendapatkan penumpang yang dicarinya. Tapi, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Jalanan kembali sepi, tidak ada bis, tidak ada suara klakson. Hanya ada Roni berdiri di tengah kabut tipis, masih merasakan dinginnya malam yang menusuk. Apakah semua sudah berakhir? Roni menghela napas. Ia melangkah menjauh, ingin segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Namun saat ia hendak berjalan, "Tunggu!" Suara itu datang dari belakangnya. Suara pria tua itu. Roni terbelalak. Mustahil. Bukannya pria itu sudah ada di dalam bis? Dengan perasaan tak karuan, Roni pelan menoleh ke belakang, dan di sana pria tua itu berdiri. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat, bajunya masih sama seperti tadi, tetapi sekarang tampak lebih lusuh. Matanya kosong, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Jantung Roni mencelos. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kau pikir ini sudah berakhir?" Suara itu terdengar menggema, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Roni mundur selangkah. Pria tua itu pelan mengangkat tangannya menuju ke arah Roni, dan dengan suara berat ia berkata, "Kursi kosong itu masih ada. Bis itu akan tetap datang mencari penumpang baru, dan cepat atau lambat kamu akan naik ke dalamnya seperti aku." Roni terbelalak. Dari kejauhan, suara bis itu mulai terdengar kembali. Itulah kisah jalur setan, bis yang tak pernah sampai tujuan. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.